Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, Kamu bisa. beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Ya lewat sendirian gitu, nggak ada mobil, lagi sepi. Ya pakai kebaya, terus pakai ya pokoknya mah adat Sunda lah, adat Sunda gitu. Kasihan aja. Dia utuh. Enggak, paling jatuh di sana. Ada dua makhluk Itu apa? cowok dari luar, kayak Belanda gitu. Banyak banget kejadian ya di sini. Kayak ada ini deh, apa kersek. Jadi kayak ada kayu bambu, ngerti nggak sih? Kayak Terus, diinjek gitu iya, ya? Iya, dari arah belakang ya. Iya. Di arah sini. Ada cewek rambutnya panjang, kadang manggil-manggil gitu, suruh berhenti gitu. Ya malam-malam ada yang lewat pengendara motor gitu. Ya mau ke Bandung katanya ceritanya mah. Perkiraan jam 12 lah lebih, jam 12 lebih malam. Ya lewat sendirian gitu, nggak ada mobil, lagi sepi. Ya pakai kebaya, terus pakai ya pokoknya mah adat Sunda lah, adat Sunda gitu. Cadas Pangeran, jalan raya penghubung Sumedang Bandung, Jawa Barat, panjangnya sekitar 3 km. Banyak cerita mengenai jalur ini. Banyak orang, terutama pengguna jalan, menyebut Jalan Cadas Pangeran angker. Beberapa di antaranya mengaku melihat penampakan makhluk misterius di malam hari. Mereka antara lain para sopir angkutan kota. Di air yang nyuruh gitu bertemu sama ular yang gede. Ada wanita naik angkot saya, ya dia juga menghilang orangnya. Ya ciri-cirinya dia itu pakainya pakai bajunya baju seperti kesunda-sundaan gitu ya. Pasukan tentara Belanda aja pada baris, ya pintu masuk di jalur istirahat kira-kira jam 12. Jalur Cadas Pangeran terbagi dua, ada yang di atas dan di bawah. Saat saya menyusuri jalur Cadas Pangeran bagian atas, saya menemukan sebuah prasasti berbahasa Belanda. Dari papan petunjuk yang ada di belakang saya, tertulis bahwa di daerah ini terdapat situs, yaitu Cadas Pangeran. Apa sebenarnya tempat ini? Dan apakah ada hubungannya dengan keangkeran di wilayah ini? Ternyata di atas prasasti terdapat 3 buah batu besar yang menyerupai makam. Terlihat ada bekas pembakaran dupa dan sesaji di atasnya. Tempat apakah ini? Dari prasasti yang saya temukan tadi, saya melihat ada hubungan antara Cadas Pangeran dan Belanda.
Belasan kilometer dari Jalan Cadas Pangeran, tepatnya di wilayah Sumedang, ada sebuah bangunan peninggalan Belanda yang dikenal dengan Goa Gunung Kunci, yang juga dikenal angker. Ini sekarang kita lagi ada di Gunung Kunci, ya, peninggalan dari tahun 1917. Kita langsung masuk yuk. Ya, yuk. Dingin dan gelap. Itu yang saya rasakan saat memasuki Goa Gunung Kunci. Cahaya yang berasal dari lubang pintu dan ventilasi udara tak mampu menerobos masuk ke dalam lorong goa. Sehingga gelap gulita. Saya takut. Tapi saya tertarik untuk mengetahui isi goa peninggalan Belanda ini. Di gua ini tuh banyak banget ruangan ya. Jadi, wow, apa nih? Lubang apa ya? Sama lu di sini, Ran. Semangat banget. Masa gak bohong? Enggak. Emang ada apa? Di sini tuh dulunya tuh semacam kayak penjara gitu. Di ujung sana tuh kayak ada Terus? kepala. Di mana? Di ujung sana. Ada Itu. kepala. Heeh. Dan itu nggak cuma satu, mereka dibantai di sini. Di sini? Tuh dia. Nggak lihat. Jadi di sini dulu ruangannya itu bekas penjara. Terus banyak kepala-kepala. Ops. Iya. Jadi kamu bilang apa? Banyak. Banyak banget kepala di sini. Mereka yang dibantai gitu. Jadi aku lihat campur. Ada yang pribumi, ada yang dari luar. Dan kebanyakan di sini pribumi. Mereka disiksa di sini, dibantai. Mereka dulu tuh Mereka dulu kerja, jadi bantuin waktu bangun di sini. Cuman ada kesalahan sedikit apa, disiksa, dibantai, kamu tahu. Mereka yang nangis gitu. jadi seperti disekap dulu, ditahan di sini, terus dibantai itu. Coba itu kasihan. Terus kalau untuk yang kan tadi kata kamu pribumi sama yang dari luar juga ada. Kalau yang dari luar itu, kenapa dia bisa dibantai juga? Yang cewek itu masih belum tenang dia, yang pribumi. Di sini? Dia nangis gitu, nggak tolong gitu. Ada cewek ya? Itu kamu bisa? Kenapa? Kasihan aja. Dia utuh? Enggak, kepalanya jatuh di sana. Oh enggak gitu. Dan dia
udah berpuluh-puluh tahun di sini, dia minta tolong. Kamu bisa komunikasi nggak sama dia, maksudnya? Barusan aku komunikasi sama dia. Dia kenapa bisa ada cewek gitu yang dia pekerja atau apa Dia gitu? pekerja, dia disiksa di sini. Oke. Pribumi ya? Ya. Dia nggak menyampaikan sesuatu untuk kita Dia gitu. minta tolong, dan cewek itu minta tolong. Kamu bisa kayak ngelihat nggak sih gitu kalau memang kepala mereka di sini, badannya di mana? Badannya di sini. Oh jadi pisah-pisah. Bisa-bisa. Itu bentuknya seperti apa kepalanya? Mungkin rambutnya bagaimana apa-apa? Bisa kamu jelasin soalnya aku nggak bisa lihat. Dia tuh panjang. Hmm. Dan itu bisa sama badannya gitu. Mungkin itu masih penuh darah gitu. Dia minta tolong, cuman nggak bisa. Dia udah berpuluh-puluh tahun di sini minta tolong buat dia tuh pengen menang gitu loh, nggak mau di sini lagi. Cuman dia kayak nggak bisa keluar dari tempat ini gitu. Ini perempuan yang minta tolong Iya. di sini. Kepada sini. Ada dua makhluk Itu apa? cowok dari luar, kayak Belanda gitu. Lubangnya. Ya ini yang aku bilang tadi kan. Tunggu. Ruangan Ini juga ada kayak ruangan gitu. Ini apa Tan? Kamu bisa jelasin ke aku nggak dari penglihatan kamu? Yang aku lihat sih penjara tapi di bawah itu yang sebelum mereka dikasihin di ruangan pojokan tadi yang kita datang ke sana tadi. Dan ini di sini banyak banget, nggak cuma 10, semuanya ditimbun di sini, dikumpulin di sini. Dan aku ngeliat kayak ada kotak gitu ya, kotak dari besi atau baja gitu. Itu tuh tempat yang buat penggal kepala mereka, itu ada di sini. Di sini. Ada yang disiksanya di sini, ada yang habis dari sini dipindahin ke ruangan yang tadi. Ada apa yang kamu lihat sekarang? Sebagian ada di sini, cuman lebih nyeremin yang di sana tadi sih. Cuman di sini tuh kayak yang Ini nyerminnya kayak ini ya, kayak flashbacknya kamu lihat iya. apa tempat ini gitu. Mereka semuanya ditaruh di sini, nggak dikasih makan, yang benar-benar sebulan bahkan berbulan-bulan mereka di sini tanpa dikasih makan. Jadi ini tuh ruangannya kayak yang memajang ke depan persis kayak tadi kita naik tangga ya. Dan itu tertutup, cuman ada ventilasi dikit doang di Kecil-kecil sana. tadi. Iya, Gak ada yang ngajakin komunikasi ya? enggak. Mereka tuh yang flat, nggak ada omongan sama sekali, cuman yang kayak gimana sih, yang mereka tetap ada di sini, nggak bisa kemana-mana, cuman nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mereka masih ada di sini. Tapi mereka tahu kita datang ke sini. Tahu. Mereka lagi ngeliatin kita, terutama yang di bawah ini. Oke. Ya, kita pergi dari sini. Ran, tunggu bentar deh. Ada satu ruangan di sini. Kita masuk. Ya udah, kamu buka. Assalamualaikum.
Lembab. Ini banget, iya. Lembab banget. Dan di sini yang aku lihat pusat dari tempat ini. Pusatnya ada di sini. Ya. Pusatnya ada di sini. Ini tempat apa sih, Tan? Kok bisa jelasin nggak? Kayak ruangan gitu. Dan yang di sini ada 2 makhluk. Oh, itu ada di mana? Ya, di sebelah kiri. Sini. Itu apa? Cowok dari luar. Kayak Belanda gitu. Yang di sebelah kiri. Dan dia sadis banget. Enggak, maksud aku kenapa dia ada di situ? Memang tempat dia di sini. Ruangan dia di sini. Mm-mm.